وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, dengan jamaah mushola Darut Taibin, para pengurus mushola, para asatidz, para pemuda, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kembali kita berkumpul bersama beribadah kepada Allah taala dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan dan masih terus kita lakukan. Di antaranya sebentar lagi kita akan menuntut ilmu, membaca, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang tertulis di dalam kitab Ad-Durusul Fiqhiyah, yang tentunya kita yakin bahwa kumpulnya kita pada malam ini akan membawa manfaat dan kebaikan dalam hidup kita dunia dan akhirat, menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik, kita lanjutkan pengajian kita di halaman 40 baris ketiga dari bawah, a'dzarus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi fawqi daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus sholati, uzur-uzurnya sholat. Jadi yang namanya sholat itu adalah kewajiban yang harus kita kerjakan, dan kalau kita tinggalkan maka berdosa. Ya, tetapi ada alasan ketika seseorang itu meninggalkan sholat maka dia tidak berdosa. Ya, dua alasan kalau seseorang meninggalkan sholat maka dia tidak berdosa, tetapi tetap harus dikerjakan atau diqodho. Ya, jadi yang namanya sholat itu harus dikerjakan walaupun sudah lewat waktunya. Ya, nggak ada ketika waktu sholat telah lewat, telah habis, kemudian kewajibannya jadi hilang, enggak. Ya, atau walaupun itu sholat misalnya kita tinggalkan, ya misalnya 10 tahun yang lalu kita pernah gak sholat, maka tetap ada kewajiban bagi kita untuk mengerjakan sholat tersebut. Ya, gak jadi hilang dengan berlalunya waktu. Ya, kalau dengan berlalunya waktu jadi gak wajib, ya enak dong, kita gak usah sholat aja. Ya, gak usah sholat, udah lewat ya udah, berarti gak jadi wajib lagi. Nah, enggak, tetap wajib dikerjakan walaupun waktunya sudah berlalu lama. Ya, sudah berlalu lama itu tetap. Cuma masalahnya ada orang yang meninggalkan sholat dia berdosa, ada orang yang meninggalkan sholat dia gak berdosa, tapi tetap harus diqodho, dikerjakan. Nah, lalu apa uzur atau alasan seseorang meninggalkan sholat tapi dia gak berdosa? Nah, ini yang di sini yang kita bahas. A'dzarus sholati isnani, uzur-uzurnya atau alasan-alasan meninggalkan sholat itu ada dua. Ya, yang tidak berdosa maksudnya, ya, allati tarfa'u dzunubus sholati bi ta'khiriha an waqtiha, yaitu alasan-alasan yang seseorang tidak berdosa
ketika meninggalkan sholat ya keluar dari waktunya. Yang pertama apa? An-naumu qabla dukhulil waqti ila khurujihi. Yang pertama adalah tidur sebelum masuknya waktu sholat sampai habisnya atau keluarnya waktu sholat. Atau yang lebih tepat lagi apa? Ketiduran. Ya, ketiduran. Ya, ada orang tidur. Ya, kemudian masuk, dia tidurnya belum masuk waktu sholat. Ya, bangun-bangun waktu sholat udah habis. Misalnya begini, orang tidur jam 11 siang. Ya, kan belum masuk waktu zuhur. Ya, bangun jam 4. Waktu zuhur udah habis. Dosa gak tuh? Enggak. Ya. Dosa gak tuh? Jawabnya enggak. Karena apa? Dia tidurnya sebelum masuk waktu. Ya, dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat zuhur. Tapi ya tetap ya jam 4 dia bangun, jam 4 sore dia bangun, ya dia kodok tuh sholat zuhurnya. Ya, jadi bukannya angus begitu aja, enggak. Ya, memang pulsa angus. Ini tetap harus dikodok. Ya, karena apa? Ada hadis Nabi, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusolliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur dari sholat, artinya itu tadi, dia tidur sebelum masuk waktu sholat, kemudian dia bangun setelah waktu sholatnya habis, fal yusolliha, maka hendaknya dia kerjakan itu sholat, idza dzakaraha, apabila dia telah ingat itu sholat. Ya. Nah, jadi wayaqati syahsu, ini kata Syekh Nawawi, wayaqati syahsu ma fatahu min muaqqatin wujuban fil fardi wa nadban fil nafli mata tadzakkarahu. Dan wajib seseorang mengqadha sholat yang terlewatkan, ya, kalau sholatnya sholat fardu, wajib dia qadha. Ya, kalau sholatnya sholat fardu, wa nadban fil nafli, sunnah kalau sholatnya sholat sunnah. Ini buat orang yang udah biasa ngerjain sholat sunnah. Itu biar dia dapat istiqomahnya. Kalau satu ketika dia terlewatkan sholat sunnahnya, maka dia sunnah mengkodok sholat sunnah. Misalnya orang yang biasa sholat duha, setiap hari dia biasa, ya, sholat duha misalnya 4 rakaat atau katakanlah 2 rakaat, dia rutin ngerjain sholat duha 2 rakaat. Satu ketika misalnya, ya, dia enggak kerjain tuh sholat duha, ya, apa karena tidur atau sedang ada kesibukan, dia enggak sempat kerjain sholat duha pada waktu duha. Maka misalnya pas dia jam 1 siang, ya, dia ingat, ya, tadi enggak sholat duha, biasa sholat, nah itu sunnah dia mengkodok sholat duhanya. Kalau udah biasa, kalau nggak pernah ya nggak usah dikodok, ya. Nggak pernah sholat duha, kalau dia mau kodok sholat duha, ya lucu, gitu. Ya. Jadi kalau sholatnya sholat wajib harus, ya, walaupun sudah lewat jauh. Bahkan itu sebagian besar ulama mengatakan dia nggak boleh sholat sunnah kalau dia masih punya utang sholat fardu.
Ya, dia nggak boleh sholat sunnah kalau dia masih punya utang sholat fardu. Ya, ya daripada dia kerjain sholat sunnah, mendingan dia bayar utang, bayar kodok sholat fardunya. Ya kerjaannya sama, ya mungkin jumlahnya. Misalnya begini, ya ada orang punya utang sholat maghrib misalnya. Nah dia habis sholat maghrib yang sekarang, ya, daripada dia kerjain sholat ba'diyah maghrib, dia kerjain sholat maghrib yang dia pernah tinggalkan. Ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia ketiduran dan tidurnya tapi harus sebelum sholat dimulai, ya, sebelum masuk waktu sholat. Ya, kayak tadi itu contohnya, jam 11 siang dia tidur, belum masuk waktu zuhur, jam 4 dia bangun, udah habis, udah lewat waktu zuhur, maka dia nggak dosa dan dia harus mengkodok sholatnya. Sekarang bagaimana kalau dia tidurnya setelah masuk waktu? Ya, amma inna ma ba'da dukhuli. Ya, adapun jika seseorang tidur setelah masuk waktu sholat, fa in alima, maka jika dia tahu, dia sadar, annahu yastaghriqul waqta haruma alaihi naum. Kalau dia tahu nih, dia sadar kalau dia tidur bakalan bablas, maka apa? Haram dia sholat, haram dia tidur. Kalau dia tidur juga dosa dia. Dosanya dua. Wa yasamu ismaini, ismul tarkis sholati wa ismun naumi. Ya, kalau dia sengaja begitu, dosa dia. Dosanya dua. Yang pertama, dosa dia meninggalkan sholat. Ya. Yang kedua, dosa tidurnya dosa. Tidurnya dosa. Misalnya begini, ya, ada orang misalnya waktu zuhur itu jam 12 tepat. Misalnya ya, waktu zuhur jam 12 tepat, jam 12 lewat 5, nah dia tidur. Dan dia tahu kalau dia tidur bakalan bablas. Dia tetap tidur. Nah, tidurnya dia loh dosa. Tidurnya dia dosa, dan dia dosa meninggalkan sholat zuhur. Kecuali misalnya begini, waktu zuhur jam 12, nah jam 12 lewat 5, kayaknya capek banget nih, mau rebahan dulu bentar. Terus dia pesan nama orang rumah misalnya, jam 1 atau jam 2 bangunin ya, belum sholat zuhur kan gitu. Artinya kan di situ dia ada niatan mau kerjain sholat zuhur di waktu zuhur. Ya, jam 2 kan masih waktu zuhur kan? Ya, nggak masalah kan kerjain zuhur di jam 2, sholat zuhur jam 2 karena masih ada waktu zuhurnya. Ya. Tambah lagi dia ada patokan apa? Orang rumahnya, ya udah dipesenin nanti jam 2. Artinya gini, kemungkinan dia kelewatan atau ketiduran itu kecil. Ya. Maka dia tidur. Yang 2 benar dibangunin sama bininya, dia sholat, udah nggak masalah. Ya. Nah, yang repot kalau bininya lupa. Bininya ngaji. Ya. Bininya lupa. Ya. Bininya ngaji di Taibin. Ya. Nah, jadi apa namanya, enaknya kalau udah masuk waktu sholat, udah, kalau mau tidur mendingan sholat dulu deh. Ya. Jadi, ngantuknya hilang jadinya. Ya. Jadi kalau dia, kecuali atau dia yakin, ya, kalau dia yakin dia tidur nanti sebelum masuk
sebelum habis waktu dia bangun nggak masalah. Dosa nggak dosa. Ya nggak dosa. Ya. Nah kalau dia sampai kelewatan itu yang dosa. Ya. Dia dosa. Tidurnya dosa, ninggalin sholatnya dosa. Dikodok nggak? Sama, dikodok juga. Tetap dikodok. Ya. Nah, kalau yang tadi itu nggak berlaku sebagai kebiasaan ya. Oh, kalau gitu enak dong. Ya, kalau tidur sebelum masuk waktu, terus bangun waktu sholat udah habis, itu nggak dosa berarti. Ya, kalau tempo-tempo, kalau kebiasaan enggak juga. Tam begitu sholat zuhurnya jam 8 dulu. Alasannya apa? Bukan tidurnya sebelum masuk waktu subuh. Gue bangun waktu subuh udah habis, berarti nggak dosa. Ya kebiasaan. Jangan, ini buat tempo-tempo doang. Makanya tadi lebih tepatnya itu bukan tidur, tapi apa? Ketiduran. Kalau ketiduran kan nggak terus-terusan, ya. Tiap hari tidur sebelum subuh bangun jam 8, ya. Itu bukannya ketiduran, ya. Topo gitu. Ya, jadi begitu. Nah, kemudian apa? Yang kedua, wanisyanu, lupa. Nah, atau lebih tepatnya apa? Kelupaan. Ini juga nggak dosa. Ya kelupaan namanya. Ya, kelupaan. Nah, kelupaan misalnya bagaimana? Ya katakanlah orang lagi sibuk kerja. Ya, sibuk kerja. Dari pagi misalnya di kantornya memang lagi banyak kerjaan. Udah gitu bosnya kasih ultimatum. Pokoknya ini semua harus selesai hari ini juga. Waduh, dari mulai jam 8 pagi dikerjain tuh tugas-tugasnya sampai masuk waktu zuhur dia nggak tahu. Ya, sholat ya enggak, ya makan aja enggak, saking apanya, saking konsentrasinya dia ngerjain atau menyelesaikan tugasnya. Terus dikerjain tugasnya, jam 4 sore tugasnya selesai. Wah, alhamdulillah selesai juga di kerjaan saya gitu. Lihat jam, astagfirullahaladzim, jam 4, gua belum sholat zuhur. Dosa nggak tuh? Enggak dosa. Karena apa? Kelupaan. Tapi habis itu apa? Jadi sholat, dikerjain sholat, ya, dikerjain sholat, ya. Kalau kayak gitu nggak dosa dia, ya. Kalau kayak gitu nggak dosa. Nah, pertanyaannya kemudian orang yang meninggalkan sholat dengan dua alasan ini, ketiduran sama kelupaan, apakah harus segera dikodok atau boleh ditunda? Kayak tadi tuh, ya, dia ketiduran atau kelupaan, ya, jam 4 sore dia baru bangun atau dia baru ngeh, baru sadar kalau dia belum sholat zuhur. Apakah harus ketika ingat dia langsung kodok atau boleh dia tunda? Jawabnya, kalau dia ketiduran atau kelupaan yang tadi itu, artinya tanpa kesengajaan, ya. Sekali lagi, tanpa kesengajaan dia ketiduran atau dia kelupaan, maka dia tidak wajib segera. Tapi sunnahnya ya segera. Tapi kalau wajibnya enggak, boleh dia tunda misalnya malamnya. Misalnya jam 4 dia baru bangun atau dia baru ingat kalau dia belum sholat zuhur. Udah, ntar aja deh di rumah habis sholat isya
boleh tuh. Ya, kalau dia ketiduran atau kelupaan, artinya tanpa kesengajaan. Berarti udah waktu Asar. maksud soal kasar. Sholat asarnya dikerjain. Normal. Sholat zuhur ini yang dia kelupaan atau ketiduran itu nggak wajib dia kerjain ketika dia ingat jam 4 sore itu langsung enggak. Boleh aja dia tunda nanti di rumah, misalnya jam 8 malam dia baru kodok sholat zuhur yang dia kelupaan atau ketiduran. Ini kalau tidak sengaja ketiduran atau kelupaan. Tapi kalau sengaja, maka dia wajib segera, harus segera mengkodoknya, ya. Jadi harus dia segera mengkodoknya. Kalau dia sengaja, kalau nggak sengaja nggak wajib, ya. Kenapa begitu? Ya karena ada unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan itu. Ya. Sengajanya misalnya gimana? Sengajaannya misalnya gimana? Sengajaannya? Ya dia tahu dia ini waktu sholat dia nggak kerjain sampai habis, itu kan sengaja artinya. Ya. Kalau tahu nih jam 12 masuk untuk sholat, tar aja dulu Misalnya lagi Ketiduran. ya, ngapain lah? Enggak, bukan tidur. Ya ngapain misalnya? Lagi main game. Wah, apa lagi? Ya, masuk waktu sholat, terusin tar aja dulu. Habis waktu. Sengaja kan itu artinya. Maka buat orang yang ninggalin sholat sampai habis waktunya dengan sengaja seperti itu, dia wajib segera mengqadha sholatnya. Ya, nah, kalau yang tadi yang tidak sengaja itu ketiduran atau kelupaan, ya, tiduran atau kelupaan. Dia sengaja tunda-tunda tuh, ya tambah ini lagi, apa namanya, bebannya, ya tambah banyak lagi. Makanya ada orang yang ngeremehin begitu ya, ngeremehin nunda-nunda. Nah, kenapa dianjurkan walaupun dia kelupaan atau ketiduran tetap dianjurkan untuk segera mengqadha biar nanti nggak kelupaan lagi. Ya misalnya begini tadi tuh, orang kerja dari pagi sampai jam 4 dia lupa, ya kelupaan. Di kelupaan dia kagak sholat, dia nggak sholat zuhur, jam 4 baru ingat dia belum sholat zuhur, belum sholat zuhur, kagak dosa tuh, ya. Dia sholat asar, habis sholat asar, sholat zuhurnya tar aja di rumah, misalnya. Boleh nggak? Boleh aja. Nah, cuma khawatirnya apa? Ntar sampai rumah jadi lupa. Akhirnya apa? Iya kalau diingat, kalau tahu-tahu dilupa terus, repot. Makanya dianjurkan walaupun boleh untuk menunda, ya, mengqadha sholat bagi yang meninggalkan tanpa ada kesengajaan, tetapi tetap dianjurkan untuk apa? Mengerjakan atau mengqadha sesegera setelah dia ingatnya. Nah kalau ketiduran dikerjain setelah dia tidurnya, ya, bangun dari tidurnya. Nah ini jadi perhatian buat kita bahwasanya yang namanya sholat itu nggak boleh ditinggalkan, ya. Sampai ada rincian kayak begitu kan artinya apa? Ini biar kita tetap memperhatikan sholat. Jangan karena ya satu kesibukan, apalagi itu hal yang sebenarnya sia-sia. Ya, misalnya kayak tadi main game, itu kan apa? Sia-sia, nggak ada faedahnya, hanya sekedar apa? Kesenangan. Gara-gara main game terus ninggalin sholat. Jangankan main game, lo kerja nyari duit aja lo,
Ya, nggak boleh ninggalin sholat, apalagi cuma sekedar main game yang nggak menghasilkan uang, malah justru menghabiskan waktu, apalagi sampai melalaikan sholat. Nah, ada orang, ya misalnya, katakanlah dulu kurang perhatian lah begitu terhadap sholat, ya. Katakanlah di masa lalu dia kurang perhatian sama sholat, dia nggak kerjain, terus dia baru sadar lah misalnya, atau istilah sekarang apa ya, baru hijrah gitu, ya. Gimana tuh sholatnya yang dulu, yang di masa mudanya dia, yang dia pernah tinggalin, apakah wajib diqodho? Jawabnya wajib. Berapa banyak? Jadi itu aja. Ya, itu aja. Kira-kira kan, katakanlah misalnya kita pukul rata, ya. Usia balik itu 15. Misalnya deh, itu paling ini deh, paling tuanya. Walaupun ada yang balik umur 13 atau bahkan 12 atau 11 mungkin. Kita ambil patokan usia 15 tahun. Misalnya ada orang dari mulai balik dia kagak sholat. Umur 40 tahun dia baru mulai. Ini misalnya. Berarti berapa? 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun dia punya hutang sholat. Gimana tuh? Qodho gak? Qodho. Qodhonya gimana? Ya paling gampangnya dan minimalnya dia sholat 2 kali setiap waktu. Ya. 1 kali buat sholat, buat waktu yang sekarang, 1 lagi buat waktu yang dulu. Itu udah minimalnya. Ya, udah minimalnya. Kalau dia bisa melakukan lebih dari itu lebih baik. Misalnya sekali waktu dia sholat 3 kali, ya berarti lebih cepat kan bayarnya. Misalnya sholat maghrib yang sekarang dikerjain, salam, ya, bangun lagi, sholat maghrib lagi buat yang dulu, salam lagi, ya, dia masih bisa, sholat lagi, ya. Maka kalau dipaksain begitu kan, ya berat. Gimana nanti dia mau melakukan aktivitasnya? Maka saya punya guru ngajarin udah minimal 2 kali aja sholat. Sholat yang sekarang sama sholat yang dulu. Nah kasarnya kan kalau kayak begitu, dia mulai sholat umur 40 tahun, dia punya utang sholat 25 tahun, berarti sholatnya itu lunas, utang sholatnya setelah dia berumur 65 tahun, ya kan? 25 tahun kemudian, ya. Kalau umurnya nyampe, kalau enggak bagaimana? Maka guru saya bilang ya kalau kayak gitu udah terserah Allah Ta'ala. Ya pokoknya apa? Mudah-mudahan katanya, mudah-mudahan usahanya itu ya gak sia-sia, udah gitu aja. Artinya begini, ya, sholat itu tetap harus dikerjakan. Misalnya kan ada juga orang dia kalau lagi di rumah dia sholat, pergi dikit aja, kita nggak tentu, ya. Gimana tuh? Ya tetap, ya tetap. Misalnya dia lagi jalan-jalan lah segen sholat. Apalagi dia jalan-jalannya sama orang-orang yang kagak sholat, ketularan, ya.
yang dia mau sholat malu. Lucu. Ya, dia mau sholat malu, kenapa? Karena teman-temannya kagak ada yang sholat. Dia takut atau malu kalau dibilang sok alim gitu. Akhirnya dia kagak sholat. Tuh anak-anak tuh banyak yang begitu. Anak-anak banyak yang begitu. Anak-anak sekolah rokoknya kali kumpul gitu ya. Mayor, ada satu orang biasa sholat, kumpul sama teman-temannya kagak sholat, dia jadi kagak sholat. Kenapa? Dia lupa? Bukan. Dia malu mau sholat. Karena repot kalau kayak begitu. Ya. Kayak gitu mana bayar nggak? Bayar. Harus dikodok. Ya. Ini maaf ya, saya cuma sekedar mengingatkan. Ya. Saya cuma sekedar mengingatkan. Kalau mau dikerjain alhamdulillah, nggak dikerjain ya nggak masalah. Ya. Yang penting saya udah gugur kewajiban untuk menyampaikan. Ya. Buat kita ya yang nggak ninggalin sholat, alhamdulillah. Maka ini jadi pengingat buat kita atau penyemangat buat kita untuk tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Selama kita masih ada kesadaran, maka selama itu pula kita wajib untuk melaksanakan sholat. Berarti kalau udah nggak ada kesadaran, ya nggak wajib. Orang gila ada kesadaran nggak? Enggak. Wajib sholat nggak? Enggak. Nanti kalau mau nggak sholat, ya nggak juga. Ya. Artinya jangan ada niatan di dalam hati kita buat nggak ngerjain sholat gitu. Tanamin bahwa kita ini diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat ya selama kesadaran masih ada pada diri kita. Ya, sehingga kalau begini kita akan terpacu ya mendapatkan semangat untuk melaksanakan sholat sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kematian datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, terutama kewajiban melaksanakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin shallallahu alaihi wasallam. Wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma akrimna bil fahmi wa akhrijna bil fahmi wa sunna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya min sirri tabi'in musahir sahil sahil alaina qur'asir sahil alaina Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.